Selamat siang, perkenalkan nama saya Natasha Langgita dari kelas manajemen 18C NPM 184110442. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu risiko. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, menurut Basis tahun 2002, risiko adalah ketidakpastian yang mengakibatkan variasi probabilitas atau kerugian yang layak. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Galati tahun 2003, risiko adalah kemungkinan dan besar kerugian, bencana atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang terakhir, menurut Vaughan tahun 1978 dalam Darmawi tahun 2016, yaitu risiko adalah kesempatan kerugian, risiko adalah kemungkinan kerugian, yang ketiga risiko adalah ketidakpastian, selanjutnya risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, dan yang terakhir adalah risiko adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko ada 11, yaitu bisa dijabarkan. Yang pertama, risiko ada di mana-mana. Yang kedua, risiko adalah ancaman dari peluang. Yang ketiga, risiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang. Yang keempat, risiko diciptakan berbeda-beda. Yang kelima, risiko dapat diukur. Yang keenam, kunci manajemen risiko adalah dapat dihindari, diambil, dan dieksplorasi. Yang ketujuh, imbalan dari manajemen risiko yang lebih baik adalah nilai yang lebih tinggi. Yang kedelapan, bagian dari setiap pekerjaan. Yang kesembilan, organisasi pengambilan risiko yang sukses tidak sampai ke sana secara kebetulan. Lalu selanjutnya bisa dilihat ada kurva risiko dan imbal hasil. Bisa dilihat dari kurva yang pertama menunjukkan pandangan lama, semakin tinggi risiko semakin tinggi tingkat keuntungan. Lalu kurva yang di sebelahnya menunjukkan pandangan baru risiko harus dikelola. Selanjutnya saya akan membahas risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam tahun 2017 mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan, sedangkan risiko mengacu pada risiko yang bisa diperkirakan. Lalu ada subjek risiko memiliki ukuran kuantitas diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Lalu selanjutnya ada manfaat dasar kerugian potensial. Baik, yang pertama, mengingatkan manajemen risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko. Yang pertama ada dari faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan lingkungan ekonomi. Yang terakhir yaitu 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama, risiko komoditas, risiko cuaca, risiko counterplay, risiko lingkungan, risiko persediaan, dan risiko kredit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.